Baik, saya undang Pak Pendeta Rino dan selamat datang Pak Hanjungan, Bu Esterlin. Ya, Pak Rino silakan. Ya, terima kasih Pak Edi. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebelum saya memberikan sedikit komentar, saya akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat yang pertama Pak ya, dengan perikop keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, dari sini tentu kata kuncinya yang memang terlihat jelas di sana adalah lebih teliti ya. Lebih teliti, dan kemudian apa yang kita dengar itu memang harus sungguh-sungguh disimak, dipelajari gitu. Supaya kita jangan terbawa arus. Nah, dan hal yang menarik dari kitab Daniel pasal 1 ayat 8 ya. Di sana juga mengajarkan tentang satu keputusan yang diambil oleh Daniel untuk tidak menajiskan diri. Ya. Kemudian ayat yang ke-17, dengan mempertahankan dirinya bersih di hadapan Tuhan, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian bagi Daniel dan kawan-kawan. Dan kemudian setelah mereka mempertahankan hidupnya dengan tetap bersih di hadapan Tuhan, dikatakan luar biasa, kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa, 10 kali lipat Pak, di sana dikatakan. Nah, dari sini apa yang sudah diuraikan tadi, saya kira proses selanjutnya adalah kita harus sungguh-sungguh melihat pada kemampuan kita untuk melihat, memperhatikan, meneliti hal-hal yang kita dengar, yang kita saksikan, ya, yang kita alami dalam kehidupan kita, yang mana sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kemudian yang mana yang harus kita biarkan atau buang dalam kehidupan kita. Nah, karena itu dalam hal ini ya, menurut saya kita harus berani ya. Berani ini ya, berani mengambil keputusan dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Daniel, agar kita mampu menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Kemudian bertobat dalam hal ini yaitu sepenuhnya bergantung dengan Tuhan. Artinya ya jangan kita dipengaruhi oleh apa-apa yang sifatnya duniawi, yang pasti bahwa memang sungguh-sungguh bahwa diri kita itu menyerahkan hidup kita agar kita dipakai oleh Tuhan dalam hal yang memberikan contoh teladan atau kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira ya tidak usah kita jabarkan ya, banyak tentunya pengajaran bahkan iman Kristen mengajarkan supaya kita harus memahami kehidupan yang benar agar kita memperoleh keselamatan, agar kita juga mampu memberikan pembaharuan, pertobatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian yang ketiga ya tentu ya harus siap sedia kita menyiapkan hidup kita agar Tuhan itu disenangkan dari sikap hidup kita. Kenapa? Tujuan terakhirnya adalah supaya Allah itu dipermuliakan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita teladankan kepada orang-orang, supaya apa? Supaya memberikan efek atau dampak kepada orang lain. Dan juga Tuhan itu dipermuliakan sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jadi ketelitian dalam hal ini ya, dan kemudian komitmen, keberanian mengambil keputusan dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, dan ya kita harus siap dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kembali kepada sisi hidup yang ditampilkan oleh Daniel tadi dan kawan-kawannya. Saya kira itu Pak Edi ya. Mudah-mudahan bisa juga diterima atau dipahami ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan pendek Pak. Kenapa saya hanya membayangkan ketika diajak oleh raja untuk makan makanan yang enak kok ya ditolak gitu, kira-kira kenapa ya Pak? Ya,
Ya, karena memang kebiasaan raja itu berbeda dengan masyarakat atau rakyatnya begitu. Raja itu kan ya karena kemewahan, karena semua ada, ya mereka lalu kemudian lupa barangkali dan seringkali memberikan contoh hidup yang kurang searah dengan kehendak Tuhan, ya, mabuk dan lain sebagainya. Sedangkan Daniel memang sudah dipersiapkan dan tentu ia memilih untuk menjalankan kehidupan yang berbeda tadi, melawan arus. Tentu tujuannya adalah mulia, ya, mulia karena dari apa yang ia boleh jalankan, tentu ada hal yang ingin dia capai juga dan menyenangkan hati Tuhan tadi. Sekira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Itu Pak memang. Edi, Silakan Bu Pendeta, Pak. bisa saya menambahkan dari jawaban dari Bapak Pendeta Rino. Tadi pertanyaan Bapak, ulang sekali lagi Pak Edi. Pertanyaannya itu, saya melihat sekilas pada Daniel 1 ayat 8 itu, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Saya hanya membayangkan saja, Ya. Kemarin aja situasinya di pastori kami, kebetulan ada teman bawa beberapa minuman, salah satunya bir bintang gitu. Apa? Itu. Saya membawa satu sekedar untuk memberikan rasa kepada anak, gini loh, kalau ini nggak boleh diminum gitu. Nah, sesuatu yang tidak, dan itu dibawa oleh teman ke gereja gitu kan dengan minuman Sprite dan lainnya. Mungkin inilah, saya hanya membayangkan Daniel itu kok tidak berketetapan untuk tidak makan makanan rajanya itu seperti apa. Silakan Bu. Nanti mungkin ada teman saya yang, kalau saya memahami begini Pak, sangat sederhana saja. Mengapa Daniel menolak? Karena Daniel itu kan dia makanannya vegetarian, dan kita perlu melihat juga di balik latar belakang itu bahwa Daniel itu taat kepada semacam hukum Taurat, kemudian taat juga kepada tradisi-tradisi orang Israel. Mereka kan tidak bisa makan daging yang berkuku berbelah dan lain sebagainya, sehingga makanan-makanan yang seperti itu ya mereka tidak mengkonsumsinya karena memang bertentangan dengan ketaatan mereka kepada Allah Israel, kepada Allah, karena waktu itu kan ada larangan-larangan makanan yang mana yang bisa atau enggak, termasuk babi begitu, termasuk makanan yang mereka tidak mengkonsumsi itu juga berhubungan dengan spiritual mereka juga. Nah, saya kira itu Pak, sehingga dia punya prinsip karena dia sudah berkomitmen dari kecil, dia memang vegetarian dan walaupun dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa yang haram itu kan bukan yang masuk kan tapi keluar. Tapi kita harus perlu melihat konteks iman pada saat itu. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Baik, silakan Bu Esterlin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya baru pertama kali mengikuti ini, walaupun berkali-kali memang diundang, tapi karena biasanya pada hari Sabtu itu pendeta itu menyiapkan khotbahnya sehingga agak sulit begitu mengikuti karena ini bisa tinggi malam begitu ya. Selamat bertemu Ibu Bapak sekalian. Kalau ada 4 pendeta ini saya kenal semua karena kami ini tahu begitu. Ya, pertama Bapak tadi menanyakan bagaimana menghadapi situasi, menghadapi arus gitu. Apakah kita masuk dalam arus atau kita keluar, kita dalam zona yang aman begitu. Nah, kalau kita melihat apa yang maksud dengan arus begitu, itu bukan hanya diandaikan misalnya air itu punya arus yang sangat deras sehingga bisa menenggelamkan orang begitu. Orang tidak bisa menolong dirinya sendiri di tengah arus yang sangat hebat begitu. Contohnya anak Pak Ridwan Kamil kan kelihatannya arusnya tidak tenang, tetapi kita tidak tahu di dalamnya itu berapa arusnya sangat luar biasa dan itu mematikan. Nah, kalau kita melihat, misalnya saya melihat begini, dalam Galatia pasal yang kelima, pada ayat yang ke-17 dikatakan, ada yang dikatakan dengan keinginan daging. Nah, keinginan daging itu misalnya
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan itu adalah bagian yang kita lihat dalam kehidupan kita manusia, begitu. Baik di kantor, baik di pelayanan, baik di mana-mana saja. Itu bisa saja. Nah, ini posisinya kepada kita sebagai orang yang dikatakan Kristen, pengikut Kristus. Karena tentunya sebagai pengikut Kristus itu mengikuti teladan Kristus. Nah, jika kita berbicara tentang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, kalau kita berbicara tubuh ini mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, begitu. Ya, dari ujung kaki dan ujung rambut. Dia tidak hanya mati, tetapi dia bergerak. Pikiran kita bergerak, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kaki kita juga bisa bergerak. Kita punya hati di dalam. Dan di dalam hati ini, disinilah suara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, setiap orang memiliki ini. Nah, tergantung bagaimana dia memanage dirinya yang jika ia mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ia tetap bisa stay di dalam arus dan ia bisa menjadi teladan. Karena kalau kita melihat teladan Kristus misalnya, orang-orang Farisi tidak akan pernah frontal terhadap dia. Dari awal pertama bertemu Yesus, mereka sudah, saya pikir sudah mati. Tamat riwayatnya Yesus. Tidak. Karena Yesus berkata, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Di tengah arus yang menentang dia tidak melakukan pertentangan secara frontal. Ia tetap menjadi seorang yang menunjukkan diri. Perkataan dan perbuatan itu sama. Belakang dengan muka itu sama. Ya. Ia tetap berdiri di tengah orang-orang yang tidak suka. Bahkan berusaha untuk mengkhianatinya, menusuknya dari belakang. Ia tetap bisa berjalan. Ini yang luar biasa. Nah, jika kita berbicara tentang mempersembahkan tubuh, berarti seluruh hidup kita ini integral kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, memang benar yang Bapak tadi katakan, pendeta itu tidak hanya di atas mimbar. Pernah dan sering saya katakan. Karena ada orang mengatakan, pendeta juga manusia. Iya, memang kita manusia. Tidak ada pendeta itu tidak manusia. Kalau dia roh, untuk apa? Nggak ada lagi kan? Karena dia manusia. Karena dia memperkatakan firman Tuhan, otomatis firman Tuhan itu ia hidupi dalam hidupnya. Tidak hanya menghidupi untuk orang lain, tetapi pada faktanya sering terjadi pendeta yang berkhotbah, tetapi jemaat yang betul-betul menjalankan. Ini yang memang perlu dikoreksi dalam hidup orang kita. Jika saya bisa mengandaikan, tapi mungkin kurang tepat, tapi saya berupaya gitu untuk melihat ini. Saya melihat layang-layang itu jika di udara yang udaranya kencang, orang tidak akan menariknya begitu. Karena jika ditarik, ia akan putus. Ya, bagaimana dia mempertahankan mengulurnya? Bukan berarti dia ini, tetapi dia supaya tetap mengudara di udara begitu. Tapi dalam suasana udaranya yang tenang, dia berusaha untuk ini supaya ia tidak jatuh, supaya ia tetap stay di udara itu sendiri. Selanjutnya, kalau saya lihat di sini, orang yang mempersembahkan tubuhnya sehingga dikatakan itulah ibadah yang sejati. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua apa yang ada dalam tubuhnya, ia bisa mengendalikannya dengan baik. Dan dia mengendalikannya dalam konteks firman Tuhan untuk hidupnya. Memang ini tidak mudah. Siapapun kita di sini. Saya sendiri pun yang mengatakan pun harus berjuang dalam hidup ini. Dan dalam situasi kita masing-masing, apalagi sebagai hamba Tuhan, misalnya di dalam kemajelisan, orangnya seperti ini di sini, orangnya seperti ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjaga zona aman kita? Atau kita tetap stabil? Kita tetap menghargai yang ini tetap dihargai, kita tetap menjalankan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Jadi, terima kasih Ibu Bapak sekalian, ini sangat luar biasa.
dan kita bersama-sama berjuang untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita kepada Tuhan, sehingga kita berkenan bagi Dia. Memang sesuatu yang mustahil sesungguhnya, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih Bu Pendeta Santi, terima kasih Bu Bapak sekalian, karena mungkin nanti saya juga menjadi narasumber untuk ini, karena pernah diundang untuk itu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Salam. Salam. Terima kasih Ibu Pendeta Esterlin. Memang topik yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Santi ini memang sangat menarik, terutama ilustrasi-ilustrasi mengenai Musa dan ikan salmon tadi. Tapi ditambah lagi dengan Ibu Pendeta Esterlin yang terkait dengan anak Pak Ridwan Kamil. Saya yang khawatirkan, jangan-jangan sebenarnya pada satu titik kita itu berada di tengah, tidak ada arus begitu, dan kita menikmatinya sehingga di satu sisi kita aktif beribadah, di sisi lain kita serupa dengan dunia ini dalam berbagai konteksnya gitu. Karena ada dualisme yang kita gunakan, satu sebagai penatua diakon seperti yang Pak Selundik sampaikan, ya kita mabuk-mabukan iya juga, judi jalan terus, atau hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan gitu. Dan semuanya kita dapatkan, dunia dapat gitu kan. Misalnya jadi pada posisi tertentu kita gunakan cara. Nah, saya banyak belajar dari pertemuan Bapak-bapak ini. Artinya saya ingin belajar dan terus belajar sehingga semakin hari kiranya kita dikuatkan semakin serupa dengan Tuhan. Ada yang menanggapi? Ya, sebentar silakan, Pak. Ibu Pendeta. Ya, saya hanya mau mengingatkan juga, jangan sampai kita melupakan peran Tuhan. Ya. Karena dua ayat itu berbicara tentang satu hal yang sama. Pak Edi juga tadi sudah sampaikan tentang spiritualitas itu. Karena kemampuan untuk kita bisa mempersembahkan sebagai pengabdian yang patut dan perubahan yang bisa terjadi dalam transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya peran terbesar itu adalah peran Tuhan. Ya. Karena kita tidak akan bisa dan kita tidak akan mampu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan yang Ia berikan buat kita. Jadi kemudian sama juga ketika perubahan, kita mengharapkan perubahan terjadi dalam diri kita, kita tidak bisa mengabaikan peran Tuhan, karena sesungguhnya kita pun tidak bisa merubah diri kita sendiri walaupun kita ingin begitu. Kita berharap tentang sesuatu yang baik, tapi kita tidak akan bisa melakukan tanpa ada kekuatan dari luar diri kita, yaitu dari Tuhan sendiri. Seperti makanya tadi saya sampaikan ilustrasi ikan salmon dan Musa itu. Ikan salmon tentu sebagai ikan dia punya batasan, tapi daya juang yang ada dalam dirinya tentu itu tidak dengan sendirinya ada dalam diri, tapi karena sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan memelihara dia, Tuhan memberikan kekuatan itu kepadanya, Tuhan memampukan dia, sehingga dia memiliki daya juang untuk melawan dan tetap eksis dengan kemampuannya menjalani kehidupannya sebagai ikan yang harus berlawanan dengan arus. Demikian pula halnya Musa, tadi saya sampaikan juga bahwa Musa pun sempat ragu-ragu. Dia tidak percayakan kemampuan dirinya. Tapi Tuhan mengingatkan dia bahwa Musa tidak sendiri. Jadi ini yang mungkin bagian yang bisa saya ajak untuk kita cermati dan renungkan bersama. Jangan sampai kita melupakan peran Tuhan ketika kita mau mempersembahkan yang terbaik atau ketika kita mau membuat perubahan dalam diri kita. Karena sesungguhnya yang melakukan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk melengkapi bahwa peran Tuhan itu ya memang disampaikan Ibu poin dalam renungan tadi bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Saya mengundang Pak Hanjungan untuk boleh menanggapi dari GKI Palangkaraya. Terima kasih Pak sudah bergabung. Terima kasih Pak Edi. Maaf saya terlambat tadi. Oleh ada yang dikerjakan. Baru lihat
apa Bu Epa, Pendeta Epa. Maaf Bu Epa, saya terlambat. Ya Pak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, saya sangat setuju sekali. Kita adalah manusia yang lemah. Kedagingan kita sangat-sangat menguasai kehidupan kita. Tapi atas pertolongan Tuhan, kita akan mampu, pasti mampu. Karena tidak ada yang kita andalkan dalam hidup kita ini. Kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Dan hanya Tuhan yang bisa membantu, memberi kekuatan kepada kehidupan kita. Nah, kenapa Daniel dia mampu melawan arus? Dia sebenarnya manusia biasa juga, tapi karena dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan membantu dia, maka dia kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Saya kira ini, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Yati. Terima kasih, salam hormat untuk Mama Bapak Tami. Ya. Terima kasih Pak untuk melengkapi kita, dan sangat luar biasa sekali saya banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pada malam hari ini. Apakah ada yang menambahkan lagi kesaksian kita? Pak Rino? Ya, saya kira mengulangi yang tadi Pak. Artinya sudah saya sampaikan bahwa kata bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu sudah saya kira sangat mengarah pada apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Santi. Karena sepenuhnya itu berarti kita mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kuasa Allah itu akan memampukan setiap orang untuk berjuang dan memberikan hidupnya buat Tuhan. Artinya supaya bisa menjadi teladan itu tadi. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih.